Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anak ibu kelas 11. Hari ini hari pertemuan yang kedua. Di sini kita akan membahas 3 bahasan utama, yaitu tentang operasi aljabar suku banyak, kesamaan suku banyak, dan nilai polinomial. Namun pada operasi aljabar suku banyak kali ini, kita hanya akan membahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Untuk pembagian, nanti akan ada sesi berikutnya, seperti itu. Oke, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, penjumlahan dan pengurangan. Polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis itu apa? Yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkatnya sama. Oke, kita langsung melihat ke contoh soalnya. Di sini ada P1X dan P2X. Itu polinomial yang pertama dan polinomial yang kedua. Jadi kalau misalnya ini diminta mencari hasil penjumlahannya, maka yang akan kalian proses itu adalah di sini. 4X pangkat 4 itu dia tidak akan terproses apapun karena dia tidak punya pasangan. Tapi ketika kita melihat negatif 2X pangkat 3 dengan X pangkat 3, maka itu kita bisa proses. Nah, penjelasan selanjutnya ada di pembahasan. Coba kita lihat ya. Ada 2 cara untuk menentukan atau untuk menyelesaikannya, yaitu dengan penjumlahan, dengan cara bersusun ataupun dengan cara langsung. Jadi di sini ada 2. Ada yang bersusun, ada yang langsung. Oke, jadi yang bersusun pakai penjumlahan itu seperti biasa kita waktu SD, tapi kita harus bisa menggolongkan mana saja yang suku sejenis. Suku sejenis dan punya pangkatnya sama. Oke, jadi di sini kita pisahkan 4x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3, harusnya kan ada x pangkat 2 ya. Nah, di sini karena nggak ada, maka kita lewahi atau kita kosongi, terus kita beri jarak plus 5x dikurangi 10. Kemudian yang polinomial kedua, karena dia tidak punya x pangkat 4, maka kita beri jarak juga, dan kita langsung menuliskan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2, ditetapkan di jarak yang tadi itu, dikurangi 4x ditambah dengan 12. Nah, karena operasinya itu adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan. 4x pangkat 4 ditambah dengan 0, maka hasilnya tetap 4x pangkat 4. Kemudian kita hitung. Negatif 2x pangkat 3 ditambah dengan x pangkat 3, maka kita harus ingat bahwa negatif 2 ditambah dengan 1 kan hasilnya negatif 1. Karena negatif 1, maka di sini adalah tetap. Jadi negatif langsung x pangkat 3. Koefisien 1 di sini itu tidak terlihat. Seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada negatif 2 ditambah 1. Kita kurungi dulu. Ada x pangkat 3. Gitu ya. Terus selanjutnya di sini ada 0 ditambah dengan negatif 2x kuadrat. Maka hasilnya adalah negatif 2x kuadrat. Kemudian untuk yang variabelnya itu adalah x, berarti kita bisa tahu bahwa 5 dikurangi 4, nah seperti ini, x. Sehingga di sini menghasilkan x saja atau 1x. Kemudian kita bisa mencari negatif 10 ditambah 12, hasilnya adalah 2. Bisa ya? Kemudian untuk pengurangan sendiri, prosesnya sama, tapi operasi di sini adalah operasi pengurangan. Dan hati-hati di sini, kalau operasi pengurangan, misalnya ini
X pangkat 4 dikurangi 0 ya tetap. Terus negatif, nah berarti kan di sini ada negatif 2 dikurangi 1. Nah, ini koefisien dari X pangkat 3. Terus yang ini, yang untuk menghasilkan 2X pangkat 2 ini dari mana? Oh, ternyata dari 0 dikurangi dalam kurung negatif 2, kayak gitu ya. Terus ini siapa? Apa namanya? Koefisien dari mana? Koefisien dari 2X kuadrat. Sehingga di sini menghasilkan positif 2. Gitu. Terus yang ini itu kan menjadi 5 dikurangi negatif 4. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Sehingga di sini menjadi positif 9. Untuk ini adalah koefisien dari X. Selebihnya di sini kita punya negatif 10 dikurangi 12, hasilnya adalah 22. Mungkin hati-hati untuk pengurangan. Nah, ini yang secara langsung. Secara langsung berarti kita bisa menuliskan awalannya, kemudian kita menggolongkan koefisien dari variabel X yang punya pangkat yang sama. Contohnya ini dan ini menghasilkan yang ini. Seperti itu ya. Coba dipelajari dulu. Selanjutnya yang tentang perkalian, sebenarnya untuk perkalian itu kita sudah membahasnya kemarin seperti itu. Ketika Ibu minta kalian untuk mencari derajatnya, mencari koefisien, mana koefisien dari X pangkat 3, X pangkat 2, dan konstantanya, itu kita sudah membahas secara tidak langsung kita membahas tentang perkalian dua polinomial, yaitu dengan dilakukan sifat distributif atau perkalian satu per satu dengan semua unsur yang ada di sini, semua suku yang ada di sini. Seperti itu ya. Jadi cukup jelas untuk perkalian. Selanjutnya masuk ke kesamaan suku banyak. Kesamaan suku banyak itu apa sih? Nah, dua polinomial berderajat n dengan dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien x-nya yang berpangkat sama itu sama. Gimana ya maksudnya? Nah, contohnya seperti ini. Kita punya derajatnya X pangkat 3 yang pertama, sukunya ya. Nah, ini juga sama. Harus sama-sama 3X pangkat 3. Kayak gitu. Yang ini ada, Ibu ganti warna lain ya. Maaf. Ibu ganti warna lain dulu. Nah, di sini. Kita punya X pangkat negatif 2, X pangkat 2. Di sini kok adanya cuman AX pangkat 2. Ya berarti secara otomatis nilai A itu adalah negatif 2. Kayak gitu. Terus selanjutnya di sini depannya X atau koefisiennya X itu adalah positif 1. Berarti di sini A plus B, A dikurangi B-nya itu juga positif 1. Gitu ya. Ini yang dinamakan kesamaan. Jadi kudu podo persis, harus sama persis kayak gitu. Baik pangkatnya, baik koefisiennya kayak gitu. Jadi ini ada penyelesaiannya. Tadi kita sudah punya A itu sama dengan negatif 2, jadi disubstitusikan bahwa A dikurangi B sama dengan 1, berarti negatif 2 dikurangi B sama dengan 1. Untuk menghilangkan negatif 2 sebenarnya kan di sini tinggal ditambah 2 kan? Ditambah 2, di sini juga ditambah 2. Atau kalau misalnya dengan cara yang gampangnya, kita itu mau memindahkan angka negatif 2 ini ke ruas yang sebelah sana, tapi karena melewati tanda sama dengan, maka kita ubah tandanya menjadi positif. Seperti itu ya. Terus negatif B itu sama dengan 3.
Oke, negatif B itu sama dengan 3, secara otomatis kita kalikan dengan negatif 1, kedua ruasnya dikalikan dengan negatif 1, maka menghasilkan B itu sama dengan negatif 3. Atau bisa kita bagi dengan negatif 1, monggo terserah. Jadi nanti di sini kita punya nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, seperti itu. Nah, untuk nilai polinomial sendiri, sebenarnya ini kasusnya sama dengan fungsi. Tapi karena kita belajarnya, ya kan kemarin sudah dijelaskan ya, kalau nilai polinomial suku banyak itu sebenarnya ya sama aja dengan fungsi. Cuman ini delalah kok derajatnya banyak, kayak gitu. Nggak seperti biasanya cuman kuadrat gitu, fungsi kuadrat. Nah, ini tuh banyak, kayak gitu. Nah, terus berarti dengan dua cara di sini kita bisa menyelesaikannya, yaitu dengan cara yang pertama itu ada substitusi dan yang kedua ada Horner. Oke. Untuk contoh kasusnya, misalnya gini, volume kardus makanan kecil, mohon maaf ini ada typo, yaitu dinyatakan dengan polinomial sebagai berikut, dengan X adalah tinggi kardus. Jika tingginya itu adalah 5, maka volume kardusnya itu sebenarnya berapa? Kayak gitu ya. Nah, berarti kan sebenarnya kalau dalam bentuk matematikanya itu kan gini, diketahui, oh ini Vx, ya Allah, kurang. Vx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 8x kuadrat plus 600x dengan x sama dengan 5, maka V5-nya itu berapa? Kayak gitu ya. Jadi di sini kita tulis ulang Vx-nya itu berapa, tinggal karena 5 itu menggantikan nilai X, maka seluruh X yang ada di sini juga digantikan dengan 5. Sehingga di sini 3 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 85 dikali 5 pangkat 2 ditambah 600 dikali 5. Seperti itu. Tinggal kita proses hitung seperti biasa. Bisalah, anak SD pun bisa, saya percaya. Jadi nilai polinomial Vx untuk X sama dengan 5, maka hasilnya adalah seperti ini. Bisa dipahami ya? Kalau kecepatan ya dibolan-baleni gitu. Terus yang nomor 2, nah ini agak asing ya mungkin ya. Nah, tapi tenang aja, udah ada caranya di situ. Misalkan polinomial Vx-nya itu ini, untuk X-nya 5. Gimana sih sebenarnya cara Horner ini? Nah, ini baru untuk kita ya. Jadi cara Horner ini adalah di sini itu untuk yang pangkatnya tertinggi. Terus turun satu, turun lagi, sampai kita menemukan suku tetap. Kayak gitu. Pokoknya sampai X terus suku tetap, kayak gitu. Mau pangkat X pangkat 5, dari X pangkat 5 ya nggak masalah. X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat lalalala, kayak gitu. Nah, terus Bu, kalau kosong gimana sih? Misalnya nih, suku tetap, contohnya ini, suku tetapnya dia kosong, kita nggak punya konstanta, ya udah dikasih 0, kayak gitu kan. Nah, terus di sini itu apa sih, kita menuliskan variabel, mohon maaf, kita menuliskan koefisiennya. Jadi koefisien dari 3, X pangkat 3 itu adalah 3. Koefisien dari X kuadrat itu adalah negatif 85. Koefisien dari X itu adalah 600. Suku tetapnya berapa? 0. Gitu kan. Terus, untuk X sama dengan 5. Berarti sini itu adalah angka 5-nya. Terus gimana sih sebenarnya? Caranya yang pertama adalah harus diturunkan aja. 3 diturunkan hasilnya 3. Atau 3 ditambah 0 kan 3. Kayak gitu ya. Terus ke sana itu kita dikalikan sehingga hasilnya 15. Nah, di sini itu proses hitungnya adalah penjumlahan. Negatif 85 ditambah dengan 15 itu hasilnya negatif 70. Dikalikan dengan 5, negatif 350. Nah, ini dijumlahkan hasilnya 250. Dikalikan dengan 5, hasilnya sekian. 0 dijumlahkan dengan ini hasilnya 1250. Sama ya hasilnya. Oh, sama. Cara substitusi dan Horner sama. Sekian penjelasan dari Ibu. Untuk latihan soalnya bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya karena memang waktu kita hanya 40 menit. Jadi ini hanya cukup untuk mencatat dan memahami, sehingga untuk latihan soalnya
anggap saja PR seminggu, bukan PR juga, tapi kalian sebenarnya bisa menyelesaikannya dalam waktu 40 menit, jadi untuk pertemuan berikutnya saja. Seperti itu. Nanti akan Ibu berikan link tugas yang lainnya. Kalau ini kan di link materi. Tapi untuk memastikan kalian memahami atau melihat video ini, kalian harus menambahkan komentar dengan menyebutkan nama, kelas, dan clue-nya. Clue-nya adalah tetap semangat. Gitu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.